Halo Sobat Baba DIY, kali ini kita akan membahas satu perlengkapan safety yang fungsinya cukup penting namun penggunaannya sering diabaikan. Perlengkapan safety itu adalah sarung tangan safety. Beberapa pekerja proyek atau perumahan seringkali menolak ketika disarankan untuk memakai sarung tangan safety. Alasannya beragam, mulai dari ribet karena harus pasang-pasang sarung tangan, kemudian karena tangan jadi kaku karena pakai sarung tangan, pergerakan tangan jadi terbatas. Alasan lainnya adalah karena pengap. Ketika berkeringat, tangan menjadi pengap dan menjadi gerah. Dan masih banyak alasan-alasan yang lain kalau kita sarankan untuk memakai sarung tangan safety ini. Padahal secara tujuan sebenarnya sarung tangan ini akan melindungi tangan mereka ketika mereka melakukan pekerjaan dari potensi-potensi bahaya di pekerjaan mereka. Di sini ada beberapa benda yang umum kita jumpai ketika melakukan pekerjaan proyek. Di antaranya paku baja, yang pasti ujungnya tajam. Kemudian ada skrup untuk plafon atau gipsum, ini ujungnya juga sangat tajam. Kemudian ada paku payung yang biasa digunakan untuk paku di triplek atau di kayu. Kemudian ada klem untuk kabel, ini ada pakunya jadi ujungnya pasti tajam. Ada juga klem untuk selang. Ada beberapa bagian yang kalau kita sentuh ini cukup berbahaya juga di ujung-ujungnya. Berikutnya ada mata gerinda. Di sini saya contohkan mata gerinda untuk memotong kayu. Jadi memang di ujungnya ini sangat tajam. Kemudian ada juga mata bor untuk mengebor besi. Dan biasanya di ulirnya, sepanjang ulirnya ini cukup tajam, apalagi di ujungnya. Jadi kalau tangan terkena mata bor ini dan dengan tekanan yang cukup, maka bisa juga terluka. Kemudian terkait dengan pekerjaan kelistrikan, biasanya kita menggunakan test pen untuk mengetahui ada tidaknya arus atau tegangan di jaringan listrik rumah kita. Fungsinya seperti apa? Nanti akan kita jelaskan, makanya tonton sampai selesai. Kemudian ada grease yang fungsinya untuk melumasi part-part di motor atau mobil untuk pekerjaan otomotif. Dan ini contoh dari oli bekas, dimana kita ketika melakukan penggantian oli, maka tangan kita berpotensi akan terkena oli bekas. Beberapa bahan ini, beberapa benda ini umum kita jumpai dan umum mengenai tangan kita ketika kita melakukan pekerjaan. Dan apa fungsi dari sarung tangan ini? Di masing-masing benda ini, mari kita perhatikan. Di sini ada contoh salah satu sarung tangan safety yang berbahan dasar latex. Jadi ada dua sisi. Di sisi dalam ini ada berbahan dasar latex, dan di sisi punggung ini berbahan dasar seperti bahan katun. Jadi dia cukup ada rongga-rongga atau pori, jadi udara bisa keluar masuk dengan cukup bebas. Untuk penggunaannya simple,
tinggal kita pakai aja seperti ini. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran tangan teman-teman. Di sini ukuran yang saya pakai adalah ukuran M. Kemudian untuk mereknya kebetulan di sini ada merek Sherlock. Memang digunakan untuk peralatan atau equipment untuk ini ya, untuk safety ini. Karena ada beberapa standar di bawahnya. Secara penggunaan sebenarnya cukup lentur karena bahan dasarnya adalah latex di bagian dalam, dan tangan kita masih mempunyai cukup grip untuk memegang peralatan-peralatan pertukangan yang biasa kita pakai. Kemudian di ujungnya ada karet yang membuat pemakaian ini semakin mantap, jadi nggak bergeser-geser tangan kita. Dan cukup penting untuk memakai sarung tangan safety ini adalah penting diperhatikan untuk ukuran. Jangan terlalu besar maupun terlalu kecil dengan ukuran dari tangan kita, karena nantinya penggunanya akan tidak nyaman. Jadi pastikan ukurannya benar-benar cocok dengan ukuran tangan sobat. Bagaimana sarung tangan safety ini dapat melindungi tangan kita dari bahaya-bahaya ini? Di sini tadi ada paku yang cukup tajam ini. Kita pegang dengan sarung tangan safety ini, tidak melukai tangan kita tetap terlindung. Kemudian ada skrup yang sisi maupun ujungnya ini cukup tajam. Namun ketika kita memakai sarung tangan safety, tangan kita tidak terasa sakit maupun tertusuk. Ada juga paku payung yang tadi ini cukup tajam. Sini. Nah, ini juga nggak masalah, kita pegang secara langsung. Kemudian untuk mata gerinda, nih, yang ujung-ujungnya ada cukup tajam. Ya, bisa didengar suaranya. Nah, ketika kita memegang dengan sarung tangan ini cukup aman, tidak melukai tangan kita. Dan ada mata bor untuk bor besi, aman, tangan kita nggak terasa sakit. Kemudian fungsi dari sarung tangan ini terkait dengan pekerjaan kelistrikan adalah untuk melindungi kita dari bahaya tersengat listrik. Di sini ada stop kontak yang dialiri arus listrik dari rumah. Seperti pada umumnya ada 2 lubang di dalamnya, kemudian ada bagian kawat yang disebut sebagai grounding. Umumnya kita akan melakukan pengetesan listrik dengan tes pen. Jika kita masukkan tes pen ini ke salah satu lubang, kemudian kita pegang dengan tangan, dan tidak ada nyala lampu di dalamnya, maka ini adalah bagian netral. Kemudian kita masukkan ke lubang yang lain, kita pegang, dan lihat, lampu menyala artinya ada arus listrik, atau bagian lubang ini adalah bagian fasa. Ini harus berhati-hati ketika kita melakukan pekerjaan listrik ini, karena ketika kita menyentuh bagian ini dengan tangan, maka kita akan tersengat listrik. Dan coba lihat ketika kita memegang tes pen ini dengan sarung tangan safety, apa yang terjadi? Lampu di tes pen mati. Artinya apa? Artinya kita terlindung dari sengatan listrik karena arus yang keluar dari fasa
tidak dapat menyalakan lampu di sini karena bagian sarung tangan ini adalah isolator. Jadi kita terlindung ketika melakukan pekerjaan listrik. Namun untuk bahaya tersengat listrik ini cukup kompleks. Nanti bisa kita bahas di video berikutnya. Kemudian ini adalah grease, yang mana untuk pekerjaan sobat yang terkait dengan otomotif, untuk pekerjaan perbengkelan, mobil maupun motor biasanya tidak lepas dari grease atau oli. Dan ini coba ketika kita menyentuh grease ini dengan sarung tangan safety ini, kita cukup mudah untuk menghilangkan grease-nya ini. Kita cukup ambil kain dan kita bersihkan dan langsung bersih. Karena bahan latex ini gampang dibersihkan, jadi ketika kita kasih kain maka langsung bersih. Beda lagi ketika sobat tidak memakai sarung tangan safety ini, ketika menyentuh dengan tangan langsung, maka ini akan cukup mengganggu kegiatan teman-teman karena grease ini bersifat untuk melumasi. Jadinya teman-teman akan kehilangan grip pada tangan teman-teman atau akan jadi licin ketika memegang peralatan. Nah, ini cukup berbahaya atau cukup mengganggu juga ketika teman-teman bekerja tapi tangannya belepotan dengan grease. Dan untuk menghilangkan grease ini tidak cukup dengan kita bersihkan dengan kain, tapi kita harus cuci dengan deterjen agar grease itu benar-benar hilang dari tangan kita. Berikutnya adalah oli bekas. Ketika kita melakukan penggantian oli di motor maupun mobil, pasti tangan kita mau tidak mau akan sedikit banyak terkena cipratan atau terkena oli tersebut. Dan yang cukup mengganggu adalah noda oli, terutama oli bekas, itu karena biasanya itu sudah berwarna hitam karena di dalamnya adalah ada hasil oksidasi dari gesekan metal di dalam mesin. Dan ketika itu kita pegang atau kita kena tangan langsung, biasanya cukup susah untuk menghilangkan di sela-sela kuku ataupun jari kita. Dan kalaupun dipakai deterjen, itu bisa beberapa hari baru hilang. Dan itu cukup mengganggu karena dia akan kotor, kuku kita akan terlihat hitam. Tapi kalau kita pakai sarung tangan safety, maka kita cukup lap aja tangan kita dan nodanya sudah hilang. Kita nggak perlu terganggu lagi dengan noda-noda itu di tangan kita. Itu adalah beberapa fungsi dari sarung tangan safety selain untuk melindungi tangan kita dari bahaya benda tajam maupun bahan-bahan yang membuat tangan kita kotor ketika kita melakukan pekerjaan. Sarung tangan safety ini juga akan melindungi ketika ada kejadian yang tidak diinginkan atau kecelakaan kerja. Jadi tangan dari sobat masih tetap terlindungi. Demikian untuk video kali ini. Next kita akan bahas apa lagi? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like jika video ini bermanfaat. See ya.